Shalom teman-teman Inside Grace yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang kedua. Kita akan baca firman Tuhan, dikatakan demikian. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuat tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah mereka semua yang berlindung padanya. Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal yang kedua ini, dan temanya adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, kalau kita lihat Mazmur pasal yang kedua ini adalah salah satu Mazmur yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus dan pemerintahannya yang tidak dapat digagalkan oleh perlawanan atau pemberontakan manusia. Konteksnya menunjukkan konflik antara rencana Allah dan pemberontakan manusia. Tapi kalau tadi kita lihat di pasal yang kedua ini dijelaskan juga bahwa bagaimana kemenangan Allah itu melalui Mesias yang diurapi, yaitu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Nah, mari kita pelajari Mazmur pasal yang kedua ini, sehingga kita bisa mengerti bahwa Allah yang kita percayai itu, Allah yang kita sembah itu adalah benar-benar Tuhan yang berdaulat atas setiap rencananya. Tidak ada rencana Tuhan itu yang gagal bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, yang pertama kita bisa melihat di sini adalah ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Manusia memberontak kepada Allah. Manusia sering memberontak kepada Allah itu karena apa? Tadi dikatakan ayat yang ketiga, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Nah, manusia itu sering memberontak kepada Allah karena menganggap hukum-hukum Allah itu atau ketetapan-ketetapan Allah itu menjadi satu belenggu yang membatasi kebebasan mereka. Karena pada dasarnya manusia itu mau bebas, mau menentukan langkah hidupnya
seperti keinginannya sendiri. Nah, itulah manusia, egois pada dasarnya, sampai berani untuk menentang hukum atau aturan Allah yang Allah sendiri sudah tetapkan, Allah sendiri sudah rencanakan. Nah, pemberontakan-pemberontakan seperti ini terus berjalan. Bukan hanya di zaman dulu saja, tapi pada zaman dunia yang modern ini pun pemberontakan-pemberontakan akan Allah, ketidakpuasan kepada hukum-hukum Allah, mengertian mereka kepada hukum-hukum Allah, yang mereka merasa bahwa hukum-hukum itu membatasi kehidupan mereka. Sampai hari ini itu terus terjadi. Dan bagaimana pemberontakan itu terjadi, yaitu dengan manusia menghidupi cara hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Manusia hidup dalam ketidakadilan. Manusia mengambil hak orang, mengambil hak manusia yang lain tanpa merasa bersalah, melakukan tindakan kekerasan, perzinahan, dan lain sebagainya. Nah, dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima sangat menjelaskan bagaimana pemberontakan-pemberontakan manusia akan hukum-hukum Allah itu. Dikatakan bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Nah, ini yang dijelaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan cara apa manusia itu memberontak kepada hukum-hukum Allah yang sudah ditetapkan dan direncanakan oleh Allah itu sendiri. Nah, ini bagian pertama, bahwa manusia itu berontak kepada Allah karena mereka tidak mau dibelenggu, mereka tidak mau mentaati kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, bagian yang kedua yang bisa kita pelajari dari Mazmur pasal yang kedua ini adalah respon Allah terhadap pemberontakan manusia itu. Bagaimana respon Allah? Bagaimana kemudian sikap Allah? Tadi dikatakan di dalam ayatnya yang keempat sampai yang keenam, Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Nah, kita bisa melihat di sini, ketika manusia itu berontak terhadap hukum-hukum Allah, manusia itu tidak mau taat kepada hukum-hukum Allah, maka Allah merespon dengan apa? Dikatakan tadi, Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Artinya apa? Disinilah kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang berdaulat itu. Bagaimana Tuhan itu tidak pernah bisa
eh, diintimidasi atau diatur oleh manusia dengan segala pemberontakan-pemberontakan yang dia lakukan. Kenapa dikatakan ini adalah bukti daripada Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat? Karena manusia boleh berontak kepada Tuhan. Manusia boleh tidak mau taat kepada hukum-hukum Tuhan. Manusia pun boleh tidak mau menyembah Tuhan. Tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh kelakuan manusia. Artinya apa? Artinya bahwa ketuhanannya bukan ditentukan oleh pengakuan dari manusia. Itu Tuhan. Itu Allah yang berdaulat. Ketuhanannya itu bukan ditentukan oleh pengakuan dari manusia. Atau ketuhanannya itu bukan terjadi saat manusia mau menyembah dia. Tetapi dia adalah benar-benar Tuhan tanpa ada campur tangan siapapun. Memang dia adalah Tuhan, Allah yang berdaulat atas setiap rencana-rencananya. Bahkan di dalam ayat yang keempat sampai yang kelima dari Mazmur tadi dikatakan bahwa justru orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan akan mengalami kerugian yang besar. Justru orang yang memberontak kepada hukum-hukum Tuhan yang akan mengalami kerugian besar di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena rencana Allah itu tidak terjadi di dalam kehidupan orang itu. Oleh sebab itu, kita harus bangga, saudara. Kita harus bangga memiliki Tuhan seperti ini. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Tetapi dia berkuasa atas apa yang sudah direncanakannya. Kita bangga percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bangga percaya kepada Allah yang hidup. Meskipun kadang di dalam menjalani percaya kita ada tantangan. Meskipun kadang di dalam kita menjalani iman kita di dalam Yesus ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa berjalan dengan kemauan kita. Tetapi disitulah kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kita belajar hal yang kedua, bahwa Allah itu dengan merespon apa yang menjadi pemberontakan manusia tidak akan mempengaruhi kedaulatan daripada Allah itu. Tidak akan mempengaruhi rencana Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepadanya. Nah, bagian yang ketiga yang kita lihat di dalam Mazmur pasal yang kedua ini adalah ajakan untuk bertobat. Nah, jadi pertama diceritakan pemberontakan manusia itu, kemudian respon Allah bahwa pemberontakan itu tidak akan mengubah apa-apa di dalam rencana Tuhan. Allah itu berdaulat. Dan yang ketiga adalah ajakan untuk bertobat. Mazmur pasal yang kedua ini diakhiri dengan kata-kata, kalau kita lihat ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 dikatakan, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Nah, Mazmur pasal yang kedua ini
diakhiri dengan panggilan pertobatan kepada semua orang, tidak terkecuali. Mengapa? Karena hanya dengan pertobatan manusia bisa terhindar dari kebinasaan yang kekal. Kenapa diakhiri dengan ajakan pertobatan? Karena siapapun kita, apapun jabatan kita, setinggi apapun kedudukan kita, kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak akan bisa lepas dari murka Allah. Oleh sebab itu, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar gembira bahwa Allah itu sampai saat ini tetap membuka tangannya, tetap memberikan satu peluang, tetap mengajak untuk mau bertobat, meninggalkan semua kejahatan, meninggalkan semua pemberontakan yang kita lakukan kepada hukum-hukum Allah atau kepada kebenaran-kebenaran daripada firman Tuhan. Allah itu dalam nama Yesus tetap membuka tangannya untuk menunggu kita mau meresponi bahwa kita mau datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Jadi satu hal yang harus kita respon hari-hari ini bahwa mari kita cari sungguh-sungguh Tuhan. Mari kita memberikan hidup kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai yang ke-7 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rencananya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini satu kabar baik, ini satu undangan dari Yesus Tuhan Juru Selamat itu, supaya apa? Selagi waktu ini masih ada, mari kita menyerahkan hidup kita untuk percaya sungguh kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Ini kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita pelajari bersama-sama. Ialah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu baik buat kita. Rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.